يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الحمد لله العزيز الوهاب العفو التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنشأ السحاب وهازم الأحزاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الجن والإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآب. أما بعد، معاشر المسلمين, usikum wa nafsi al-khati al-mudhniba bitaqwa Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih di bulan Ramadan ini yang merupakan musimul khairat atau musim kebaikan. Makanya diseru, ya muqbil, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mau berbuat kebaikan, tingkatkan, berlombalah, dan orang-orang yang niatnya jelek atau jahat, maka berhentilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan tiada terasa sudah berlalu hampir separuhnya. Dan disinilah bukti dari kejujuran seseorang. Kita di zaman media massa, sebelum masuk Ramadan sudah 2-3 bulan masing-masing menghitung Ramadan kurang sekian, nanti kurang sekian minggu, nanti kurang sekian hari, bahkan hitungan jam. Namun setelah memasuki Ramadan, apa yang dilakukan? Itulah bukti kejujuran kita bersama Allah Subhanahu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita juga belajar bagaimana hadis yang masyhur, hadis yang ma'ruf di kalangan umat Islam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menjelaskan hadis ini, beliau ditanya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda apa? Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dari dalam hati, ya, bukan latah ikut kebanyakan orang. Kenapa kau puasa? Karena orang puasa. Kenapa anda ke masjid? Dah enak, masa yang lain ke masjid, saya tidak ke masjid. Imanan wahtisaban, yakni berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ini yang dapat jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian sabda Nabi SAW, man qama ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang menegakkan dari malam-malam Ramadan dengan berdiri menghadap pada Allah secara serius, bukan seperti kebanyakan orang, wallahul musta'an. Kenapa tarawih? Ya itu tadi, hanya sekedar rutinitas. Kenapa tarawih? Karena suara imamnya, karena ininya bukan untuk tadabbur Al-Quran, tapi seolah mendengarkan nyanyian, wallahul musta'an. Ingat sabda Nabi ini, barang siapa yang menegakkan ibadah malam-malam bulan Ramadan dengan berdiri menghadap pada Allah, ya, dengan disertai keimanan dari dalam hati, berharap pahala dari Allah Ta'ala, baru ini yang dapat jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian sekali lagi, berapa banyak masjid-masjid setiap tahunnya kita melihat setelah Ramadan berlalu 3 hari, 5 hari, seminggu, entah kemana orang-orang. Nah, disinilah dipentingkannya sifat dan sikap istiqamah dalam beragama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lafaz istiqamah dah asing bagi kita, ya. Bahkan ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Adapun dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, istiqamah, yakni dari istaqama yastaqimu, maknanya i'tadala wastawa, yakni orang yang continue,
lempeng, lurus, tidak bengkok, tidak neko-neko. Demikian kita ketika apa? Benar-benar berharap bulan Ramadan ini. Sejauh ini berapa dari kitabullah, ayat-ayat Allah, Al-Quran yang kita baca. Demikian bagaimana kita menambah dari keimanan kita dengan talabul ilm, menuntut ilmu, belajar agama yang sahih dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa sih faedahnya kita meniti jalan istiqamah ini? Maka para ulama di antara mereka menyebutkan bahwa ketika seseorang istiqamah, berarti dia mewujudkan tahu akan jati dirinya sebagai hamba Allah Ta'ala, kalau dia itu harus memprioritaskan ibadah dalam hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, melainkan untuk beribadah kepadaku. An yuwahidu, dalam tafsir disebutkan supaya kita mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kita mengesahkan, tidak menduakannya, karena perbuatan menduakan Allah atau syirik itu sangat Allah Ta'ala murkai. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian di antara buah dari istiqamah, bahwasanya orang-orang yang istiqamah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilapangkan dadanya dalam hidup di dunia ini. Ya, yang lain pada mumet, dia subhanallah lapang dada. Yang lain pada mikir ini dan itu, seolah gunung runtuh di atas kepalanya. Tapi orang yang istiqamah oleh Allah Ta'ala diringankan bebannya dalam hidup ini, dimudahkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak menyebutkan lafaz istiqamah ini. Makanya di antara janji Allah Ta'ala, misalnya dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala menyebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya sungguhnya orang-orang yang istiqamah itu ketika apa? Mengucapkan Rabbku adalah Allah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian istiqamah, yakni apa yang Allah Ta'ala perintahkan dijalankan, apa yang Allah Ta'ala cegah, larang, dijauhi. Ini konsekuensinya. Maka Allah Ta'ala sebutkan ketika di dalam tafsir disebutkan orang-orang yang istiqamah menjelang nazak atau dicabut nyawanya, maka para malaikat datang, utusan Allah Ta'ala, mengabarkan kepada dia, bahkan menampakkan akan kedudukannya di surga. Padahal dia masih di dunia, belum masuk alam barzakh, belum hari kebangkitan, belum mahsyar, ya, belum mizan, ada timbangan dan seterusnya. Tapi diberi kabar gembira duluan. Ya. Makanya Allah Ta'ala menyatakan kami adalah wali. Siapa orang-orang yang istiqamah tadi ketika di dunia dan nanti di akhirat. Kalau sementara di dalam surah Al-Ahqaf Allah Ta'ala juga menyebutkan ini, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka jangan mereka takut, ya, mereka dijamin oleh Allah tidak merasa takut. Kalau orang-orang semua pada takut di dunia, lebih-lebih di akhirat Allah beri keamanan dia, mereka. Walahum yahzanun, demikian juga mereka tidak akan bersedih dengan kesedihan sebagaimana yang menimpa banyak orang, ya, di dunia, demikian di akhirat. Makanya cirinya alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang mereka itu ketika di dunia mereka beriman dan juga mereka bertakwa. Nah, inilah ma'asyiral muslimin di antara dalil dalam masalah ini. Selanjutnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika dalam riwayat Imam Muslim, bahwasanya ada orang Arab Badui dari luar kota Al-Madinah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mereka yang disebut dengan orang-orang yang ghiladun syidad, yang punya perangai yang dalam tanda kutip keras, ya, dan semacamnya. Tapi orang ini mengatakan dengan polosnya, ya Muhammad, kulli kalimah la as'aluka ba'daha ghairak. Wahai Muhammad, berikan satu kalimat untukku, ya, aku akan bertanya kepadamu perkara yang setelah ini aku tidak akan tanya kepada orang lain selainmu. Kemudian Nabi SAW yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim, ini kalimat yang singkat namun padat, beliau bersabda, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gambaran atau sebagai PR untuk kita semuanya tentang istiqomah ini. Setelah kita berikrar syahadat dalam rukun Islam adalah menegakkan salat. Berapa banyak mungkin ada di sini atau di luar sana orang berikrar syahadat, setelah itu konsekuensinya terhadap salat. Dari umur misalnya 60 tahun yang Allah Ta'ala sampai sekarang berikan pada dia, 20 tahun ya seolah main-main, salat tak salat, ha? Kemudian 20 tahun berikutnya sampai 40 yang disebut dengan sin rushd, yakni sinul arba'in. Bahkan para ulama menyebut tentang keutamaan orang yang sudah umur 40 matang akalnya, ya. Nabi SAW diutus di umur tersebut. Makanya 40 tahun ini akankah masih bimbang ataukah dia sudah berpijak di atas kakinya? Nah, di sini ma'asyiral muslimin bukti keistiqomahan tadi. Bagaimana dia harus menambal 20 tahun yang silam. Kalau 60 baru sadar, wallahul musta'an, maka ke depannya tidak tahu dia tinggal berapa. Sebab Nabi SAW mengisyaratkan yakni a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 ke 70. Wa qalilun ma yatajawazahum. Yani sedikit yang lewat dari itu, yang lebih, bonusnya berapa tidak tahu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ini dalam bab salat. Kalau memang dari seseorang masa lalunya banyak yang bolong dan seterusnya, maka ke depan perhatikan, jangan cuma diambil wajibnya. Perbanyak salat sunnahnya, qabliyah, ba'diyah, dan yang lainnya dari salat-salat sunnah nawafil. Kemudian demikian dalam bab zakat, yang Allah Ta'ala selalu mensinkronkan wa aqimus salat wa atuz zakah. Banyak dari kaum muslimin khususnya, ya, mereka berlomba untuk menunaikan zakat di bulan Ramadan, padahal hitungan haul atau hitungan jatuh temponya itu setiap tahun dari harta kepemilikannya, ya. Yani kalau mazhab Syafi'i 85 gram emas setahun penuh dimiliki utuh, jatuh temponya apa? Bulan Rajab, ya bulan Rajab ditunaikan. Kalau sampai ditunda baru Ramadan berarti 2 bulan mundur. Kalau mati sebelum menunaikan zakat bagaimana? Demikian dalam bab puasanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada orang yang ini wallahul musta'an bukti keistiqomahan dalam beragama. Ada orang dalam berpuasa yakni sekedar mendengar, oh mendengar sebentar, oh pekerja keras, tidak apa-apa, tidak puasa. Katanya siapa? Semakin seseorang mengejar ar-rukhas fid din, yakni mengejar yang sifatnya yang enak-enak dalam beragama, itulah kelihatan agama orang tersebut tipisnya. Ya, bagaimanapun seseorang itu bekerjanya bagaimana, tetap tidak boleh mengesampingkan urusan siam, urusan puasa. Betapa banyak kita melihat pemandangan di Malang sini, ya, mau di pasar Dinoyo, mau di pasar Batu situ, di pasar besar apalagi, tidak merasa malu. Yang lain pada puasa tidak kekar badannya, makan-makan di depan umum, ya. Kalau era 80-an masih saya ingat bagaimana warung-warung berjilbab katanya orang, takut yang kelihatan cuma kakinya dari luar, malu. Sekarang sudah ada
Wallahul musta'an. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara gambaran yang harus kita perbaiki. Ya, tidak ada yang mengingkari ini fatal, bahaya, mengundang murka Allah Ta'ala dan azabnya, wal'iyadzu billah. Ya, termasuk juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah urusan haji dan seterusnya. Ya, bahkan urusan yang satu ini hanya sekali seumur hidup wajibnya. Tapi lihat para ulama rahimahumullah, mereka itu urusan haji hampir setiap tahun. Syekh Al-Albani terhitung 40 kali, Syekh bin Baz 60 kali. Bahkan beliau ketika sudah sepuh, ya, dokter sudah melarang beliau karena memang tidak kuat, beliau menangis. Demikian ma'asyiral muslimin keadaan mereka. Meski kita tidak seperti mereka, akan tetapi kita berusaha. Karena orang yang berusaha, usahanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kita pemikiran yang lurus dalam beragama ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa mendengarkan kebaikan kemudian menyerapkannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihima min adh-dhikri wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiru rabbakum innahu kana lil awwabina ghafura. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan di antara bukti keistiqomahan seseorang justru di bulan Ramadan banyak mendekati hari-hari yang lebih utama, yang paling utama dari 10 terakhir. Umat Islam dipalingkan, yakni dengan hiburan, dipalingkan dengan belanja ke pasar atau ke mall. Ada yang disibukkan dan dipalingkan, fokusnya hanya untuk mudik dan semacamnya, seolah itu bagian dari agama atau seremonial, padahal itu sama sekali tidak ada kaitannya. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik atau petunjuknya kepada kita semuanya. Dan akhirnya di penghujung khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperkenankan dan mengabulkan apa yang kita panjatkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا فمتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن صام وقام في الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. Ya Allah, jadikanlah
kami di antara hamba-hambamu yang bisa berpuasa di siang hari, bisa salat di malam hari, dan jadikanlah kami di antara orang-orang yang menerima pahalanya dengan penuh dan juga bisa meraih dari malam Lailatul Qadar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ